Terima kasih segala kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu kemarin Tuhan Yesus, sekarang dan selamanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu untuk kami ya Bapa. Umat-Mu Tuhan yang tidak pernah luput dari dosa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena-Mu ya Bapa. Sudah menebus dosa kami Tuhan Yesus. Sudah melepaskan kami dari dosa itu. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama ya Bapa. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus. Berulang kali ketika kami selalu memohon ampun kepada-Mu ya Bapa. Berulang-ulang kali juga Tuhan kami selalu melakukannya lagi Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni semua dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan hati kami Tuhan. Karena sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau buka hati kami Tuhan Yesus. Kau buka pendengaran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima Tuhan dan mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa melakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan terbaik untuk-Mu ya Bapa. Besar kecilnya Kau yang tahu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga urati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urati Tuhan di dalam bibir hamba-Mu ya Bapa. Kau sampaikan semua Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Kami juga sudah menaikkan pujian kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini Tuhan bawa kami ada pada wilayah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya Haleluya. 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 Puji Tuhan ya, kita telah memuji Tuhan ya, kita telah mengagungkan Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan dengan penuh kerinduan ya, maka kita akan merasakan ya jamahan Tuhan ya dalam hidup kita, khususnya kita anak pemuda remaja di malam hari ini. Kita berada di rumah Tuhan ya malam hari ini. Ini adalah malam minggu ya, malam panjang kata orang luar sana ya. Mereka bisa dapat menikmati malam panjang mereka, mungkin ada di taman, ada di mall ya. Tetapi suatu hal bagi pemuda, anak remaja, jemaat Tuhan di tempat ini, kita berada di rumah Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Bagaimana firman Tuhan di malam hari ini? Tentunya saya tidak akan memperkenalkan diri lagi, sebab mungkin sudah ada di overhead ya. Saya punya marga, tetapi pelayanan kami ada di daerah Lamongan, daerah Jawa Timur. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, keluarga besar almarhum Pendeta Tarigan yang ada di tempat ini, memberikan kepercayaan bagi kami ya melayani di dalam kebaktian anak pemuda dan remaja malam hari ini ya. Puji Tuhan.
Kita berada di rumah Tuhan malam hari ini. Bagaimana firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari sesuai dengan tema firman-Nya, ya, mana dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, satu ayat untuk mengawali firman Tuhan di dalam ibadah pemuda remaja di malam hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-12. Dan saya mau kita semua anak pemuda remaja yang ada malam hari ini sama-sama kita membaca firman Tuhan, ya. Sekali lagi kami katakan kita membuka Alkitab kita sebagai pedoman bagi kita anak-anak muda, ya. Di dalam 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, dengan hitungan ketiga sama-sama kita membaca. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sesuai dengan tema firman berkata adalah jadilah teladan. Ya, bagaimana mungkin, ya, para anak pemuda remaja saya lihat ini masih muda-muda, ya, tentu mungkin, ya, masih 80% masih pelajar, ya. Mungkin ada yang SMP, ada SMA, ya. Tetapi kata suatu teladan, ya, kita melihat apa kata teladan ini, ya. Sebagai guru di mana mungkin kita bersekolah, ya, baik itu di mungkin SMA, SMP, dan mungkin ada perguruan tinggi mungkin, ya, atau mungkin masih ada SD mungkin, ya. Tetapi bagaimana guru untuk mengangkat kita menjadi seorang teladan, ya. Bagaimana sebuah kata dalam kalimat kata teladan, ya, kata teladan ini kalau Om melihat di dalam kamus bahasa lain dalam kata teladan ini dalam bahasa Yunaninya, ya, apa dikatakan dalam sebuah kata teladan ini, ya, dalam sebuah bahasa Yunaninya, ya. Dalam, kalau saya melihat, ya, Om Kampu Boro lihat, ya, dalam sebuah kamus, ya, dalam sebuah kata teladan dalam bahasa Yunaninya, ya, saya temui di sana ada dikatakan tupos, ya. Nah, tupos ini yang mempunyai suatu pengertian, ya. Sebuah kata teladan dalam bahasa Yunani, ya, di mana Om Tampu Bolon temui dalam sebuah kamus bahasa lain dikatakan tupos, ya. Bahwa tupos ini mempunyai suatu pengertian, ya. Pengertiannya begini, ya, dalam pemahamannya bisa dikatakan sebuah model, ya, model atau sebuah gambaran, ya. Jadi orang melihat sesuatu, ya, dalam kehidupan seseorang, ya, tentu ada sesuatu yang dia lihat, ya, ataupun mungkin menjadi orang teladan, ya, ataupun mungkin menilai orang, ya, bentuk suatu benda itu. Dan seperti saya katakan tadi, mungkin itu sebuah gambar, ya. Nah, orang menilai dari situ, ya, udah bagus, tenang itu gambarnya, ya, aduh, modelnya bagus,
Ya. Nah, kira-kira begitu pemahaman sebuah kata teladan ini. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Nah, Timotius ini adalah sebagai anak didik daripada Rasul Paulus. Ya, tentu mungkin Rasul Paulus ini, tentu mungkin Timotius ini mungkin dalam usia masih anak remaja, ya, mungkin sama seperti pemuda dan remaja jemaat GPD Maranatha yang ada di tempat ini, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang sudah kita baca tadi, ya, apa yang dikatakan, ya, jangan menganggap engkau rendah karena apa? Karena muda, ya, karena engkau muda, ya. Mungkin nggak tahu apakah dilihat dari fisik usianya ataupun mungkin dari segi kerohanian, ya. Nah, kita berbicara tentang kerohanian, ya. Pemuda dan remaja di GPDI yang ada di daerah ini, kita sudah mungkin sekian lama kita berjemaat, ya, mengikuti dalam ibadah-ibadah seperti malam ini, kebaktian pemuda remaja, kebaktian dalam doa-doa, kebaktian dalam ibadah umum, kebaktian pertengahan minggu. Masuk Rasul Paulus di sini supaya kita menjadi dewasa di dalam rohani, ya. Itu makanya Rasul Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, ya. Maka dikatakan yang pertama dalam apa? Dalam tingkah laku. Dalam tingkah laku, ya. Bagaimana kelakuan kita sehari-hari, ya. Pemuda remaja yang ada di GPD Maranatha yang ada di tempat ini, ya. Bagaimana tingkah laku, ya. Dikatakan di sini dalam tingkah laku, ya. Ataupun di dalam hal yang kedua tadi dikatakan, yang pertama dikatakan tadi, ya, dalam perkataanmu, ya. Biarlah yang senantiasa perkataan ini, ya, kita sudah sekian kita menjadi orang di dalam Kristus supaya kita menjadi orang yang teladan, ya, menjadi orang yang dapat dibaca orang lain, ya, seperti dikatakan dari sebuah pemahaman kata bahasa Yunani dari dalam bahasa teladan ini dikatakan sebuah model, ya, sebuah gambar, ya. Orang melihat sesuatu karena bentuk mungkin rupanya, ya, bentuk daripada segi, ya, bagaimana rupa dan bagaimana, ya, indahnya gambar itu, ya. Waduh, bagus benar, ya, gambar itu. Nah, hal yang sama juga, ya, orang lain juga melihat supaya kita pemuda dan remaja jemaat GPDI Maranatha yang ada di tempat ini, ya. Banyak mungkin kita dalam pergaulan, ya, baik itu dalam bidang dalam apa, rekan-rekan kita, ya, sahabat-sahabat kita, ya, yang mungkin sahabat-sahabat kita ini belum, ya, seperti seiman dengan kita. Nah, Rasul Paulus ini menekankan kepada anak didiknya Timotius. Kali pertama tadi Mas katakan tadi dalam perkataanmu, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, biarlah senantiasa perkataan, ya, maaf, ya, yang keluar dari mulut bibir kita ini bisa dipercaya orang, ya. Ada orang mengatakan, ya, kepada si A ngomongnya G, contohnya, ngomongnya lagi kepada si A
ngomongnya C katanya ya. Jadi tidak kena dipercaya ya. Sekali A ya tetap A. Nah, supaya apa? Dari situlah orang menilai bahwa betul-betul ya bahwa perkataan-perkataan kita itu perkataan-perkataan ya menjadi membawa teladan ya. Jangan kita suka umpamanya menggosip orang-orang, kekurangan orang lain ya. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius ini ya, supaya dia menjadi teladan dalam perkataanmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius ya. Maka yang kedua, ada 5 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama tadi dalam perkataanmu, bahkan yang kedua dikatakan dalam tingkah laku ya, tingkah laku ya. Biarlah tingkah laku kita, baik kita dalam di rumah, bahkan juga di luar ya, di tengah-tengah dalam perkumpulan ya, sahabat-sahabat kita ya, biarlah senantiasa tingkah laku kita ini ya menjadi tingkah laku yang bisa diteladani orang lain yang ada di luar sana ya. Pemuda dan remaja ya, Rasul Paulus dari mengatakan kepada Timotius ya, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mungkin ya usia kita masih usia yang muda secara umur ya, tetapi secara rohani supaya kita menjadi dewasa dan menjadi teladan ya. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius ya, dalam tingkah lakumu. Poin yang kedua dikatakan dalam tingkah lakumu ya. Pemuda remaja ya yang ada di GPDI ya, Maranatha yang ada di tempat ini ya, biar senantiasa tingkah laku kita ini yang dapat dicontoh orang lain, terlebih orang-orang yang di luar sana ya. Bukan ya memberikan suatu bantuan bentuk uang ya, tetapi mengasihi orang bisa juga ya memberikan suatu nasihat ya, memberikan suatu dorongan ya, saling kita mendoakan. Nah, ini yang dikatakan sal dalam kasihmu ya, dalam kasih ya. Dalam mengasihi seseorang bukan cuma hanya diibaratkan kita mengasihi bisa membantu dengan cara materi, tidak ya. Tetapi dalam hal ini dikatakan mengasihi adalah bisa juga seperti saya katakan tadi ya, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu nasihat, memberikan suatu semangat kepada rekan-rekan yang lemah ya, mengasihi. Nah, yang ketiga, yang keempat dikatakan ya, bahkan dalam kesetiaanmu ya, dituntut dalam hal kesetiaan ya. Kesetiaan, aduh cuma hanya 2 orang datang pemuda remaja ya, nggak usah saya datang ibadah pemuda, karena dilihat ya dalam kesetiaanmu. Rasul Paulus katakan kepada Timotius supaya Timotius menunjukkan dalam hal kesetiaan ya, setia ya. Dalam firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Amin. Mengucap syukur dalam berkat-berkat yang kecil ya,
maka Tuhan juga berikan berkaya, memberikan kesetiaan, ya, tidak akan sia-sia, ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal ke-15, ya, dalam ayat yang ke-58, apa yang dikatakan di sana, ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa dikatakan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia, ya, tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan perhitungan. Yang penting bagian kita dalam hal kesetiaan, ya, kesetiaan itu, ya, tetaplah setia dalam beribadah, dalam melayani akan Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang kelima, ya, apa dikatakan? Berbicara tentang hal kesucian. Suatu saat Om Tampu Bolon ada menangani, ya, kebetulan satu marga dengan saya di Surabaya, ya. Cuman keluarga ini bukan satu apa ya, aliran, ya. Mereka aliran Protestan, kita aliran karismatik, ya. Mengapa saya katakan sedemikian rupa, ya, di mana anak daripada saya punya marga Tampu Bolon ini, ya, laki-laki, ya, mungkin, ya, anak laki-laki ini bergaul kepada perempuan masih dalam tahap pelajar, sama-sama masih tahap pelajar, ya, ketika umpamanya satu langkah lagi tamat dari SMA, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Dengarkan sedikit kepada pemuda dan remaja di tempat ini, dituntut dalam hal kesucian, ya, kesucian dalam jasmani maupun juga kesucian dalam rohani, ya. Jadi ketika saudara kami yang marga Tampu Bolon ini datang kepada kami, ya, di telepon dari Surabaya, dia tahu saya seorang pendeta, ya, dia cerita dengan keadaan anaknya, ya, rupanya apa yang terjadi ketika saudara ini bercerita, ya, tangani dulu kasus anak kita ini. Kasus apa? Katakan, maaf, lebih dari maaf tidak bisa, karena sudah terlanjur hubungan mereka. Sampai mak kata perempuan ini sudah hampir menjalani 4 bulan katanya, ya. Bayangkan, ya, bayangkan, sudah hampir masuk 4 bulan dalam masa kandungan. Karena apa? Karena kelalaian, ya, karena mungkin, ya. Saya selalu tekankan kepada anak pemuda remaja kami, hati-hati juga, ya, apalagi dalam pergaulan zaman sekarang ini, ya, apalagi mak kata, ya, ada banyak sekarang ini, ya, gerakan pemuda, khususnya pemuda, ya, yang di luar daripada kepercayaan kita, ya, sedang mendekati orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi itu makanya boleh bergaul, boleh berteman, ya, tetapi mari dalam hal kesucian ini kita harus kita jaga, ya. Orang berkata, oh, apakah bisa berpacaran? Oh, boleh, silakan, ya, boleh, ya, karena firman Tuhan mengatakan, ya, manusia itu tidak hidup seorang diri, ya, mau berpasang-pasangan menjadi suami istri, tetapi semuanya dalam khotbah berkata segala sesuatu ada waktunya, ya. Kita masih remaja,
waktu kita ya sekolah yang benar dulu, ya. Benar, kita sekolah dulu. Semua ada waktunya, ya. Jadi pada cerita saudara daripada Pak Pendeta Kampung Moloni yang dari Surabaya, ya, karena di gereja mereka gereja Protestan, di mana pendetanya tidak mau menangani kasus ini apa kita boleh buat, ya? Akhirnya saya katakan, oke, kita tangani aja, ya. Bagaimana caranya? Puji Tuhan, masuknya Om di situ, ya. Masih anak-anak remaja, pemuda, ya, mari, ya. Dalam hal kesucian secara jasmani ini, ya, terlebih, ya, mari kita jaga, ya, kita jaga, ya. Berpacaran boleh, ya, tetapi dalam berpacaran yang mana, ya. Kalau orang lain, contohnya maaf, saya juga laki-laki, ya, ajak, ayo kita ke tempat sana, ya. Ayo, harus kita berpikir dulu, ya. Lebih baik kita di tempat yang terang aja, ya. Jangan suka yang gelap-gelap, ya. Kalau memang, ya, apalagi dikatakan tempat alun-alun, ya, tempat perkumpulan, ya, orang-orang muda-mudi, ya, boleh kita ke sana. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, di dalam hal pergaulan itu kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang patut dicontoh orang lain. Pemuda remaja, amin, amin. Puji Tuhan, ya, haleluya. Nah, pemuda dan remaja, ya, di 5 poin ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, bagaimana Timotius ini sebagai anak didik daripada Rasul Paulus, supaya dia senantiasa dia teladan, ya, menjadi suatu terang, ya, menerangi dalam kegelapan, ya. Hal yang sama juga pemuda dan remaja yang ada di GPD Maranatha di tempat ini. Jadilah teladan, jadilah menerangi dalam kegelapan itu. Jangan sebaliknya, ya. Kita menjadi orang yang menjadi ngomongan orang lain di luar sana. Oh, begitu rupanya anak pemuda remaja GPDI Maranatha itu, ya. Tetapi mari, ya, justru kita menjadi membawa terang itu, ya, membawa menerangi dalam kegelapan itu. Jadilah teladan seperti firman Tuhan katakan tadi, ya. Bagi orang-orang percaya, yang pertama katakan tadi, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, malam hari ini dalam 1 Timotius pasal ke-4 ayat yang ke-16, kalau pemuda remaja bisa melihat di dalam 1 Timotius pasal ke-4 ayat 16, ya, bahwa ayat ini menekankan, ya, pentingnya menjaga diri sendiri, ya, dan pengajaran, ya, yang diberikan untuk keselamatan diri dan orang lain. Ini penekanan firman Tuhan, ya, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16, ya. Ini yang dikatakan, ya, biar nantiasa, ya, dikatakan kita menjaga diri kita sendiri, ya, bahkan dikatakan menjadi berkat bagi keselamatan, ya, keselamatan diri kita sendiri, ya. Kalau mungkin kami melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 18, kalau mungkin daripada pemuda remaja bisa melihat di dalam kitab Yakobus pasal kedua ayat 18, bahwa ayat ini juga yang menekankan bahwa iman harus diwujudkan, ya, diwujudkan, ya. Maksud saya di sini ayat ini yang menekankan supaya iman itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita, ya, menjadi pedoman, menjadi
sedang kita percaya ya kepada Tuhan. Nah, ini sebuah penekanan dalam kitab Yakobus pasal kedua ayat 18. Pemuda-pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, malam hari ini, ya, bagaimana dikatakan lewat firman Tuhan, ya, bagaimana saya katakan tadi, suatu gambaran, ya, suatu model, ya, suatu pola, ya, orang lain melihat, ya, bahwa gambaran itu benar-benar bagus, ya. Hal yang sama juga dalam kehidupan daripada pemuda remaja di GPDI Maranatha di tempat ini, ya. Jadilah gambaran, ya, yang patut diteladani orang, ya, seperti Rasul Paulus katakan tadi dalam Timotius pasal yang pertama ayat 4-12 tadi, ya. Apa yang Rasul Paulus, apa yang dilihat di dalam Timotius, ya, yang dikatakan tadi, yaitu ada 5 hal tadi dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dan dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya, ya. Suatu pola, suatu gambaran, suatu model, ya, yang dilihat di dalam kehidupan daripada Timotius ini. Saya percaya malam hari ini pemuda dan remaja jadilah model, ya, jadilah gambaran, ya, jadilah apa kata tadi dikatakan tadi menjadi gambar, ya, yang patut diteladani orang-orang di sekitar di mana saudaraku berada, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam di mana kita dalam hidup, ya, di mana kita sebagai anak di tengah-tengah orang tua, ya, menjadi suatu gambaran, ya, menjadi suatu model, ya, menjadi suatu pola, ya. Oh, betul-betul anak saya ini, ya, benar-benar dalam melakukan, dalam beribadah di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, malam hari ini pemuda remaja, ya, bagaimana firman Tuhan malam hari ini menekankan kepada pemuda remaja supaya kita menjadi teladan, ya, menunjukkan keteladanan itu, ya. Bagaimana katakan tadi, baik di dalam perkataan, bahkan dalam tingkah laku, bahkan dalam kasihmu, bahkan dalam kesetiaanmu, bahkan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Pemuda remaja diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Bagaimana Tuhan firman mengajar kami, menekankan kami pemuda remaja supaya kami menjadi suatu gambaran, menjadi suatu Tuhan Yesus, menjadi suatu model dan menjadi suatu pola bagi orang-orang dimanapun kami berada. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Engkau telah dipanggil oleh Tuhan, engkau telah dipilih oleh Tuhan. Tetaplah setia di dalam apapun keberadaan saudara saat ini, hanya Tuhan yang tahu setiap pergumulan demi pergumulan. Hanya Tuhan yang tahu setiap persoalan. Firman Tuhan mengatakan
firman Tuhan yang sudah kita sama-sama membaca dan kita sama-sama mendengar firman. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, anak didiknya, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mungkin anak pemuda remaja, mungkin masih dalam usia masih muda. Tetapi mari jangan kita anggap enteng dalam usia kita masih muda seperti usia yang sudah ada sekarang ini. Tetapi mari kita menjadi dewasa dalam rohani. Nah, ini Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan tadi, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah pemuda menjadi satu gambaran bagi orang-orang yang ada di sana, menjadi satu model, menjadi satu pola yang patut dicontoh orang lain yang ada di luar sana. Malam ini firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Malam ini kami tidak tahu apa menjadi pergumulan, apa menjadi cita-cita, tapi mengatakan serahkan segala khawatirmu, serahkan masa mudamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Katakan dari semula, haleluya. Dari semula. Rencana
Kami tidak tahu apa menjadi rencana. Kami tidak tahu apa menjadi persoalan dan pergumulan hidup saudara. Bahkan juga kami tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara kerjakan. Tapi malam hari ini, mari kita menjadi orang-orang menjadi pemenang, menjadi orang-orang menjadi panutan, menjadi terang dimanapun kita berada. 5 perkara tadi yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius malam hari ini. Tetaplah berdiri di mana pemuda remaja berdiri. Saat ini mungkin sedang dalam kesulitan. Saat ini mungkin sedang ada persoalan. Datang kepada Tuhan dengan iman. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan yang tahu setiap persoalan. Tuhan yang tahu apa yang sedang dikerjakan saudara. Tuhan tahu apa yang sedang digumuli saudara. Allah kita Allah yang Maha Tahu. Sebab itu mari kita datang menyembah Tuhan dan hal kesucian. Tinggalkan hal-hal duniawi. Firman berkatakan segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kau melihat tangan-tangan pemuda remaja yang terangkat kepadamu malam hari ini. Engkau Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan kami malam hari ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Besar. Di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami pemuda remaja. Jamah hati kami Tuhan, yang dapat menguatkan kami, yang susah hiburkan kami, yang mungkin saat ini sedang putus asa, berikan Tuhan mereka jalan kebenaran. Yang mungkin mereka hati mereka bimbang dan keraguan, berikan bagi mereka hati yang penuh dengan kepercayaan kepadamu Tuhan. Masa muda mereka, masa remaja mereka, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya Engkau Tuhan mendengarkan setiap doa seruan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami percaya kemenangan itu sudah kami peroleh dalam hidup kami pribadi dan pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan berdoa. Pada akan hati dan pikiran kepada Tuhan kita kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, semoga kita mendengar firman Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.